Bapak Ibu hadirin pemirsa live streaming yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu pengenalan dan presentasi dari Madrasah Sanawiyah Darul Hikmah Pekanbaru oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Minadur Rahman LC-SS. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayyuhat tulab wa talibat rahimakumullah, saubayin lakum an halati madrasatina Darul Hikmah Al-Islamiyah Ats-Tsanawiyah. Yang kami hormati Bapak, Ibu, wali santri, khususnya wali santri MTS Darul Hikmah Pekanbaru. Yang kami hormati santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Darul Hikmah, terutama khususnya santriwan dan santriwati MTS Darul Hikmah Pekanbaru. Alhamdulillah, pada khutbatul Arsy yang hari ketiga ini kita akan mendapatkan sedikit pemaparan tentang MTS Darul Hikmah. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang kami sayangi, bahwa MTS Darul Hikmah Pekanbaru didirikan pada tahun 1991, yang mana alhamdulillah perkembangannya menjadi sangat pesat hingga pada tahun sekarang. MTS Darul Hikmah Pekanbaru merupakan MTS swasta dengan jumlah siswa terbanyak sekota Pekanbaru. Beberapa bulan yang lalu, MTS Darul Hikmah telah melewati asesmen dari Kemenak Provinsi Riau melalui program akreditasi, yang mana alhamdulillah pada asesmen tersebut MTS Darul Hikmah mencapai kredit poin yang memuaskan, yaitu dengan nilai akreditasi 96 dengan konversi huruf A. Dengan status akreditasi ini, insya Allah kami selaku kepala sekolah serta jajaran dan guru MTS Darul Hikmah akan selalu memacu kualitas, akan selalu memacu mutu pendidikan yang kami ajarkan kepada para santri. Bapak, Ibu, serta para santri yang Ustadz sayangi, MTS Darul Hikmah memiliki 3 kurikulum yang mana semuanya dikemas dengan baik oleh MTS Darul Hikmah. Yang pertama adalah kurikulum dari Diknas. Semua mata pelajaran yang diajarkan oleh Diknas diramu menjadi sebuah kurikulum yang terpadu pada MTS Darul Hikmah. Semua mata pelajaran diajarkan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah kurikulum dari Kemenak. Di kurikulum Kemenak ini, para santri akan diajarkan materi-materi yang menjadi materi kurikulum Kemenak. Ada 5 pengembangan mapel PAI yang terspesialisasi tersendiri
di mana di situ terdiri dari bahasa Arab, Quran hadis, akidah akhlak, fikih, dan juga sejarah kebudayaan Islam. Berikutnya yang ketiga adalah kurikulum kepondokan. Di sini menjadi nilai plus dari MTS Darul Hikmah yang mana tidak didapatkan di MTS-MTS yang lain. Di kurikulum pondok ini MTS Darul Hikmah mengajarkan berbagai macam mata pelajaran kepondokan untuk mengantarkan anak-anak santri MTS Darul Hikmah mendalami lebih lanjut tentang bahasa Arab dan keagamaan. Dan alhamdulillah ketiga kurikulum ini kami kemas, kemudian kami sajikan dalam bentuk satu kesatuan sehingga memacu anak-anak untuk terus belajar, untuk terus maju dalam akademis mereka. Selain kurikulum akademis yang kami tonjolkan, MTS Darul Hikmah juga menonjolkan sisi-sisi kemandirian santriwan dan santriwati. Dengan pola pondok pesantren atau asrama, anak-anak terbiasa untuk hidup mandiri, bersosialisasi, menjaga fisik mereka, menjaga komunikasi mereka setiap hari, sehingga 3 tahun di MTS Darul Hikmah mereka akan terasah menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang matang dalam bergaul di dunia sosial. Bapak, Ibu, dan santriwan santriwati yang Ustadz sayangi, kurikulum akademis dilanjutkan dengan kemandirian dalam sistem asrama. Kami tunjang lagi dengan berbagai macam ekskul yang kami ajarkan kepada para santri. Ekskul kan seusai mereka melaksanakan pembelajaran formal pada siang hari, yaitu seusai asar hingga malam hari mereka kita ajarkan berbagai macam ekskul. Pada ekskul-ekskul ini kami harapkan bakat dan minat dari anak-anak santriwan dan santriwati terasah, kemudian mereka menjadi pribadi yang berbakat pada satu keterampilan. Bapak, Ibu, dan santriwan santriwati MTS Darul Hikmah, untuk menunjang kualitas pendidikan pada MTS Darul Hikmah, alhamdulillah beberapa instansi terkait pendidikan telah kami ajak untuk bekerja sama, baik itu perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga pendidikan yang berskala nasional lainnya. Di antaranya adalah yang terbaru, kami telah bekerja sama dengan Tanoto Foundation untuk meningkatkan kualitas pendidikan kami. Bapak, Ibu yang kami hormati, untuk program-program unggulan MTS Darul Hikmah pada tahun ini ada beberapa program-program baru yang insya Allah dengan dukungan kita bersama akan kita jalankan pada tahun ajaran 2020-2021 ini. Yang pertama yang sudah berjalan adalah program Tafiz MTS. Program Tafiz ini mentargetkan untuk 1 tahun santri dibimbing untuk bisa menghafal 5 juz. Sedangkan masa pendidikan yang sepanjang 3 tahun akan mendapatkan hasil hafalan sebanyak 15 juz. Dan ini dikelola dengan baik, dikelola dengan profesional oleh lembaga yang mensupport sistem kami, yaitu lembaga Al-Quran Center yang ada di Pondok Pesantren Darul Hikmah. Program unggulan lainnya adalah program bahasa, di mana pada tahun ini kami canangkan
program bahasa MTS Darul Hikmah, yang mana ada satu kelas akan kami jadikan kelas bahasa. Pemaparan tentang pembelajaran pada kelas tersebut akan disampaikan melalui bahasa Inggris dan bahasa Arab. Program unggulan selanjutnya adalah pembinaan KSM. Alhamdulillah, untuk pembinaan KSM ini sudah berjalan beberapa tahun yang lalu, yang mana pada tahun kemarin untuk pembinaan KSM kita telah melahirkan sebuah hasil yang kami anggap sangat membanggakan, yaitu MTS Darul Hikmah dapat meraih kejuaraan pada tingkat nasional, menduduki tingkat kedua nasional pada Mapel IPS. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang kami sayangi, pada perjalanannya MTS Darul Hikmah mengalami perkembangan yang pesat sehingga jumlah siswa yang belajar di MTS Darul Hikmah mengalami jumlah yang sangat signifikan. Ada sekitar 850 santri yang belajar di MTS Darul Hikmah, yang mana ini merupakan jumlah siswa terbanyak sepekanbaru untuk MTS swasta. Bapak, Ibu, serta para santri MTS Darul Hikmah, sebagaimana yang kita rasakan sekarang, sudah berlangsung 3 bulan kita terkena musibah nasional, bahkan musibah yang mendunia, yaitu musibah pandemi COVID-19, yang mana itu memaksa kita untuk terus berinovasi, memberikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Untuk solusi ini, MTS Darul Hikmah menyiapkan berbagai macam persiapan untuk menghadapi pembelajaran di masa-masa darurat COVID-19 ini dengan baik. Diantaranya adalah dengan menggelar pembelajaran secara daring. Untuk 3 bulan yang lalu, alhamdulillah MTS Darul Hikmah bisa melewatinya dengan baik. Anak-anak semuanya kita giring ke sebuah kelas virtual, yang mana mereka belajar secara terjadwal, terstruktur. Dan alhamdulillah, sekali lagi kami ucapkan, program pembelajaran darurat di MTS Darul Hikmah kemudian tersorot oleh pihak Kanwil Kemenak Provinsi Riau, yang kemudian alhamdulillah pada tahun ajaran baru ini MTS Darul Hikmah menjadi salah satu dari 6 madrasah yang ditunjuk untuk menyusun kurikulum darurat pada masa darurat COVID-19 ini, yang mana kurikulum tersebut diberlakukan secara serentak untuk seluruh MTS-MTS yang ada di Provinsi Riau. Bapak, Ibu, serta santriwan dan santriwati MTS Darul Hikmah, pada hari yang ketiga di awal tahun 2021 ini, kita akan mengakhiri acara khutbatul ars, yang kemudian pada hari keempat dan hingga akhir pada minggu pertama ini kita akan lanjutkan dengan sosialisasi penggunaan pembelajaran via online. Esok insya Allah kita akan sosialisasikan bersama para santri dan juga wali santri untuk penggunaan kelas virtual dan pelaksanaan KBM online. Bapak, Ibu yang kami hormati,
insya Allah dengan dukungan Bapak serta Ibu, kita bisa melewati musibah ini dengan tetap maksimal menggelar pembelajaran dengan baik, dan untuk keputusan akan model dari pembelajaran di masa mendatang, yaitu tahun ajaran 2020-2021 ini, kita akan melihat perkembangan dari pemerintah, dan insya Allah MTS Darul Hikmah akan siap, baik itu pembelajaran via online atau dalam jaringan maupun pembelajaran tatap muka. Untuk berikutnya kami persilakan Wakil Kepala Bidang Kurikulum yang akan menjelaskan secara lebih lanjut tentang kurikulum yang ada di MTS Darul Hikmah. Kepada Ustazah Tiara Anggraini, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan dari kurikulum Madrasah Sanawiyah yang sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh Kepala Madrasah. Yang digunakan yaitu ada 3 kurikulum. Yang pertama adalah dinas, kemenak, dan kepondokan. Di sini saya akan menyampaikan jumlah guru yang mengajar di Madrasah Sanawiyah, yaitu terdiri dari 69 orang, terdiri dari 19 orang PNS, 43 orang sertifikasi, dan 7 orang tenaga honorer. Adapun jenjang pendidikan yang diraih oleh dari masing-masing majelis guru, tingkat S2 itu terdiri dari 9 orang, S1 55 orang, dan pengabdian ada 5 orang masih tingkat SMA. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di MTS Darul Hikmah, MTS Darul Hikmah telah bekerja sama dengan Tanuto Foundation itu lebih kurang 2 tahun, dan alhamdulillah guru kita ada beberapa orang yang telah mengikuti diseminasi literasi secara nasional di Jakarta pada bulan Juli 2019. Adapun program khusus Madrasah Sanawiyah yang telah dijelaskan Kepala Madrasah, yakni ada kelas tahfiz dengan fasilitas kelas ber-AC dengan target hafalan santri 15 juz dan memiliki jenjang masing-masing target, setiap jenjang itu ada 5 juz. Dan alhamdulillah MTS Darul Hikmah telah menamatkan 35 santri dengan jumlah hafalan yang berbeda-beda. Sebagai informasi awal Bapak Ibu Wali Santri, jika pembelajaran tatap muka tidak bisa dilaksanakan, maka proses pembelajaran akan dilaksanakan secara daring. Adapun jadwal yang telah disiapkan dari Madrasah Sanawiyah itu akan dilaksanakan pada pukul 8 sampai dengan 12.15 WIB setiap harinya. Dengan jadwal itu akan dikirim melalui grup masing-masing yang telah dibuat oleh wali kelas. Jadwalnya akan dikirim melalui grup WA-nya.
Lalu, pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini, MTS dipercaya oleh Kemenak Provinsi Riau sebagai perumus pembelajaran di masa darurat. Dan nantinya kurikulum tersebut akan dipakai oleh seluruh madrasah yang ada di Provinsi Riau. Mungkin hanya sampai di sini yang bisa saya sampaikan dari kurikulum. Yang akan selanjutnya akan disampaikan oleh Waka Kesiswaan, yakni Ustadz Arfi STHI MSy. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah Muhammad abdillah wa ala alihi wassahibi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini anak-anakku semua yang ada di rumah maupun wali santri bisa terus mengikuti kegiatan khutbatul ars ini dengan baik. Apa kabar semuanya? Katakan satu kata, alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan Allah kesehatan, baik lahiriah maupun batiniah, sampai akhir hayat kita. Santriwan, santriwati, serta Bapak Ibu wali santri yang kami muliakan, dalam pendidikan tidak hanya kita mengandalkan secara intelektual, tidak hanya mengandalkan keilmuan, tapi jauh daripada itu, seorang santri atau seorang pelajar, santriwan, santriwati, agar memiliki kepribadian dan memiliki akhlakul karimah, maka kami dari Waka Kesiswaan berupaya sekuat tenaga dengan berbagai macam program agar santriwan santriwati tamat dari Madrasah Sanawiyah Darul Hikmah memiliki kepribadian yang baik, memiliki akhlakul karimah, memiliki kesopanan dan kesantunan baik dalam sikap perbuatan maupun dalam berpenampilan. Oleh karena itu, yang pertama yang harus diperhatikan oleh anak-anakku sekalian semua adalah masalah kedisiplinan. Kan disiplin adalah kunci kesuksesan. Tanpa disiplin mustahil semua proses pembelajaran dan target-target kita akan bisa kita capai dengan baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Allah bersumpah dengan waktu, wal 'asri, demi masa. Artinya apa? Kedisiplinan waktu sangat-sangat menentukan. Maka di Pondok Pesantren Darul Hikmah, terkhususnya di Madrasah Sanawiyah Darul Hikmah ini, diatur kegiatan santri. Semua aktivitas itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Dari bangun tidur sampai tidur. Jam masuk sekolah, jam makan, jam istirahat, jam berolahraga, dan semuanya. Ketika santri mampu melakukan semua aktivitas itu dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan dengan baik, maka insya Allah kedepannya akan terbiasa berdisiplin dengan waktu tersebut. Dan ini sangat-sangat menentukan bagaimana semua aktivitas bisa berjalan dengan baik.
Di samping itu juga program ibadah menjadi salah satu yang dikuatkan, karena ini adalah satu bentuk kegiatan yang dapat membentuk kepribadian, terutama meningkatkan keimanan santri. Santri diwajibkan sholat berjamaah di masjid 5 waktu dan memakai sarung menjadi ciri khas dari pondok pesantren Darul Hikmah. Dan sholat jemaah ini menjadi wajib bagi semua santri dilakukan. Di samping itu juga diwajibkan tadarusan, zikir, wirid, puasa Senin Kamis dianjurkan, sholat duha dan tahajud pun dianjurkan agar semua santri memiliki keimanan yang kuat melalui ibadah-ibadah yang dilakukan. Oleh karena itu, wahai anak-anakku, semua yang ada di rumah, apa yang kalian dapatkan di pondok pesantren mestinya terus diterapkan di rumah, dilakukan di rumah. Ibadah-ibadah yang sudah kalian biasakan di pondok ini mestinya kalian biasakan juga di rumah, sehingga keimanan apapun bentuk daripada tantangan yang ada di rumah itu bisa kalian hadapi dengan keimanan yang kuat. Santriwan santriwati serta wali santri yang kami muliakan, di samping itu pula kita mengharapkan santri memiliki kepribadian yang baik. Maka santri diwajibkan untuk menghormati orang tuanya, menghormati gurunya, menghormati orang yang lebih besar dan menyayangi yang lebih kecil. Semua itu kita terapkan, kita ajarkan melalui ilmu pengetahuan bagaimana cara beretika kepada orang tua, beretika kepada guru, beretika dengan sesama kawannya. Bagaimana cara bergaul di asrama, bagaimana cara bergaul di kelas dan juga dalam kehidupan ini. Maka menghormati guru, orang tua itu adalah implementasi dari ilmu-ilmu yang kalian dapatkan. Bentuk daripada keimanan yang kuat dan akhlak yang baik adalah menghormati orang tua, guru dan sesamanya. Kemudian di samping itu juga kami berharap kepada seluruh orang tua wali santri bahwa pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab guru yang ada di pondok pesantren, tapi ini menjadi tanggung jawab kita semua. Begitu juga dengan orang tua. Oleh karena itu, komunikasi antara kita semua harus terjalin dengan baik. Maka kami dari Madrasah Sanawiyah membentuk sebuah komunikasi, wadah komunikasi melalui WA, grup WA wali kelas, agar orang tua bisa berkomunikasi dengan wali kelas tentang perkembangan anaknya dalam pendidikan. Begitu juga ada grup WA wali kamar dengan santri yang ada di kamarnya, agar orang tua juga bisa berkomunikasi dengan wali kamar sebagai orang tua yang ada di sini, sehingga perkembangan anaknya bisa dipantau. Kita harapkan melalui media-media ini komunikasi bisa terjalin dengan baik, sehingga pendidikan santri itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Terakhir, kami juga punya program yang namanya OSIM, yaitu Organisasi Santri Intramadrasah, yang ini merupakan wadah atau sarana melatih jiwa kepemimpinan, di mana seorang santri diharapkan memiliki kepedulian, memiliki kebersamaan dan keterampilan, sehingga OSIM ini menjadi wadah yang bisa dimanfaatkan oleh santri dalam mengembleng dirinya menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang. Mudah-mudahan berbagai macam program yang telah kami lakukan, dukungan dari semua pihak terutama wali santri bisa terwujud, bisa mewujudkan santri yang memiliki kepribadian
dan akhlakul karimah. Dan inilah menjadi tujuan kita bersama, agar santriwan dan santriwati dimanapun dia berada, dia tetap memiliki kepribadian yang telah diwarnai oleh keimanan yang kuat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga santriwan, santriwati dan wali santri semua yang ada di rumah diberikan Allah kesehatan dan kekuatan, dan begitu juga kami yang ada di sini sebagai majelis guru. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu wali santri, pemirsa live streaming yang kami hormati, kami berdiri di sini mewakili wakil kepala madrasah bidang sarana dan prasarana, akan memaparkan dan menyampaikan fasilitas dan juga aktivitas yang ada di MTS Darul Hikmah Pekanbaru. Untuk meningkatkan proses belajar mengajar di MTS Darul Hikmah ini, kami telah menyediakan fasilitas mulai dari kantor untuk mempermudah majelis guru, ustadz dan ustazahnya untuk mempersiapkan proses mengajar. Maka MTS di bawah naungan Yayasan Nur Iman telah menyiapkan kantor kepala madrasah, kemudian ruangan majelis guru yang dilengkapi fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya, sehingga guru ataupun ustadz dan ustadzah bisa mempersiapkan administrasinya untuk membina para santri di pondok pesantren Darul Hikmah ini. Kemudian selanjutnya, ketika santri berada di pondok, mereka bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Di madrasah ini telah menyiapkan juga kelas, baik itu gedung di putra maupun di putri. Yang di putra berjumlah 15 rombel. Kemudian yang di putri juga berjumlah 15 rombel. Sehingga santriwan dan santriwati yang belajar menimba ilmu di pondok ini bisa menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya dan juga mempergunakan fasilitas tersebut, khususnya belajar formal di kelas yang telah kami siapkan, ya, meja, kursi, dan juga alat-alat yang lainnya, sehingga ya, santri dan juga wali murid merasa nyaman dan juga merasa bangga dengan kesiapan yang sudah ada di pondok ini. Kemudian juga di MTS Darul Hikmah ini juga sudah menyiapkan ruangan untuk ruang tahfiz dari kelas 7, 8 dan juga sampai kelas 9-nya, yang dilengkapi ruangan ber-AC sehingga mereka bisa menghafal dan juga mentelaah ilmu Al-Qur'an dengan sebaik mungkin. Ketika mereka tamat dari MTS ini bisa menghafal Al-Quran dengan begitu banyak, dengan melalui proses keinginan dan juga kemampuan mereka masing-masing. Kemudian juga dilengkapi dengan Al-Quran Centernya. Ya, alhamdulillah, dan sudah difasilitasi ya,
di MTS Darul Hikmah ini yang lengkap dengan fasilitas yang ada di dalam, dengan ruangan yang ber-AC, sehingga mereka nyaman belajar dan juga nyaman untuk menghafal Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya untuk penunjang proses belajar dan mengajar, MTS Darul Hikmah juga menyediakan perpustakaan sehingga mereka bisa membaca buku untuk menambah ilmu. Selain di kelas, ya, mereka juga bisa belajar di perpustakaan yang dibimbing oleh beberapa orang guru, ya, yang mana pustaka ini sudah bertaraf nasional, ya, yang di dalamnya sudah lengkap dengan buku bacaan, baik itu formal maupun non formal, ya, atau buku penunjang lainnya, sehingga santriwan dan santriwati, ya, tidak susah payah lagi untuk mencari buku, ya, sebagai tambahan ilmu bagi mereka, ya. Selanjutnya di MTS Darul Hikmah ini juga sudah menyediakan labor komputer, ya. Labor komputer yang dipergunakan oleh santriwan dan santriwati ketika mereka belajar di kelas secara formal, khususnya pelajaran TIK, ya. Ketika gurunya ingin praktek langsung di lapangan, ya, mereka bisa menggunakan labor tersebut, ya, yang dilengkapi dengan komputer, ya. Kemudian infokusnya dan juga ruangannya ber-AC, sehingga mereka nyaman, ya, aman dan tentram belajar di ruangan tersebut. Dan alhamdulillah sudah masuk yang ke tahun yang keempatnya, MTS Darul Hikmah sudah mengadakan UNBK mandiri, ya, ujian nasional bertaraf nasional, ya. Alhamdulillah sudah yang keempatnya, yang tahun yang keempat, ya. Sehingga tahun kedepannya mudah-mudahan bisa terlaksana kembali dengan baik, ya, apalagi di masa zaman teknologi ini, ya, santriwan dan santriwati kita tidak lagi gaptek, ya, terhadap ilmu informasi ini. Walaupun mereka di tingkat MTS, ya, tapi mereka tidak kalah dengan tingkat aliyahnya. Kemudian selanjutnya, ya, selain dari fasilitas yang ada tadi, juga MTS Darul Hikmah menyediakan sarana ibadah seperti masjid yang alhamdulillah di tengah-tengah pondok pesantren ini berdiri megah, ya, masjid yang begitu besar sehingga santrinya bisa melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu sehari semalam yang tadi disampaikan oleh Waka Kesiswaan, yang mereka setiap sholatnya wajib menggunakan sarung. Ya, alhamdulillah, ya, fasilitas yang ada bisa dimanfaatkan oleh santriwan dan santriwati, dan juga tidak menutup kemungkinan bisa dilaksanakan, bisa digunakan juga oleh masyarakat yang ada di lingkungan pondok pesantren ini. Kemudian selanjutnya, di MTS Darul Hikmah ini juga menyediakan fasilitas sarana prasarana di bidang olahraganya. Jadi mereka kalau mau berolahraga setelah asar atau ba'da asar, ya, mereka bisa berolahraga, baik itu lapangan bola kaki, bola voli, takraw, ya, basketball dan lain-lain sebagainya. Sehingga selama proses belajar mengajar di MTS Darul Hikmah, ketika mereka sudah jenuh, ya, pada asarnya mereka bisa berolahraga, ya, untuk mendapatkan kesehatan yang sebaik-baiknya. Kemudian terakhir, ya, di masa pandemi COVID-19 ini, alhamdulillah MTS Darul Hikmah, ya, menyediakan wastafel, ya, setiap kelas. Jadi tiap kelas itu sudah ada wastafel. Ketika santri ataupun majelis gurunya ingin mengadakan proses belajar mengajar, mereka bisa mencuci tangan yang dilengkapi dengan sabunnya dan juga tisunya, ya, sehingga kita semua, khususnya santriwan dan santriwati dan majelis gurunya terhindar dari COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan mewakili dari kepala madrasah di bidang sarana prasarana ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahidil qahar wa ja'ala laila wan nahar wa akmalal quwwata was-sihhata wal jasada liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Saya sebagai wakil humas memaparkan beberapa kegiatan dan beberapa kemitraan di MTS Darul Hikmah yang berada di Pekanbaru. Madrasah Sanawiyah Darul Hikmah adalah sebuah madrasah yang berada di bawah Pondok Pesantren Darul Hikmah yang diasuh oleh Yayasan Nur Iman Pekanbaru yang terus berkembang, di mana bertujuan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia dan pendidikan khususnya di Pekanbaru ini. Dalam kemitraannya untuk meningkatkan pendidikan, Madrasah Sanawiyah Darul Hikmah bermitra dengan institusi pendidikan dan bermitra dengan universitas-universitas yang ada di Pekanbaru. Di antaranya setiap tahun alhamdulillah kita dipercaya sebagai mitra PPLP mahasiswa yang berpraktek mengajar di Sanawiyah, berpraktek mengajar di SMP, dan alhamdulillah setiap tahun kita menerima mahasiswa untuk berpraktek pendidikan di Madrasah Sanawiyah Darul Hikmah yang meliputi bidang pendidikan dan pengajaran negeri dan bidang pendidikan pengajaran keagamaan, fikih, Quran hadis, dan pelajaran keagamaan yang kita kenal. Sementara itu alhamdulillah di 2019 ini kita dipercayakan se-Sumatera sebagai mitra PPG dan jumlahnya terbanyak berpraktek mengajar di Pondok Pesantren Darul Hikmah. Alhamdulillah, semoga ke depan kita selalu membangun kemitraan untuk meningkatkan pendidikan, untuk meningkatkan animo masyarakat untuk bersekolah di Madrasah Sanawiyah Darul Hikmah. Kemudian kita juga membangun kemitraan dengan Tanoto Foundation dan alhamdulillah kita dipercayakan untuk menjadi mitra Tanoto Foundation Madrasah Sanawiyah Darul Hikmah dengan beberapa materi pendidikan dan materi pembelajaran, terutama pelajaran yang berbasis UNBK, dan semoga Bapak Ibu menitipkan anak kita di MTS Darul Hikmah bisa mengasah intelektualitas, meningkatkan kependidikan, mengasah kemampuan, karena guru-guru kita sampai sudah pada batas desiminasi pendidikan dengan Tanoto Foundation. Sementara itu, Madrasah Sanawiyah Darul Hikmah juga menyiapkan anak-anak kita bagi mereka yang berprestasi di dalam dunia pendidikan formal. Misalnya kita akan mengikutkan mereka di olimpiade, terutama olimpiade matematika, olimpiade fisika, bahasa Inggris dan IPS, dan alhamdulillah 2019 Madrasah Sanawiyah Darul Hikmah meraih prestasi di olimpiade tersebut yang ditaja dan diadakan oleh Universitas Riau atau UR yang baru-baru ini diadakan di Pekanbaru. Alhamdulillah. Sementara itu, untuk menghilangkan kebosanan siswa setelah kepenatan mereka belajar, kita menyiapkan fasilitas untuk berolahraga dan fasilitas ekstrakurikuler, diantaranya kepramukaan. Mereka yang punya minat dan bakat untuk kepramukaan, mereka bisa mengikuti kepramukaan dengan ditaja oleh Madrasah Sanawiyah Darul Hikmah. Kemudian mereka bisa mengikuti silat yang dilatih dengan baik, dan mereka bisa berlatih dengan sempurna, dan mereka bisa berlatih dengan baik karena kita punya fasilitas yang memadai untuk latihan silat. Sementara itu, untuk kelas 9 kita mengadakan rihla untuk anak kelas 9 apabila mereka telah selesai melaksanakan ujian akhir sebagai wujud dan kepercayaan kita kepada siswa dan wali murid untuk meningkatkan stabilitas dan meningkatkan giroh mereka, sehingga mereka setelah penat belajar, mereka bisa enjoy label, mereka bisa menikmati kesantrian mereka di Darul Hikmah.
Kata akhir dari saya, dari Humas, ayo mondok di MTS Darul Hikmah. Anda nggak keren, ibu nggak keren kalau nggak sekolahkan anak di MTS Darul Hikmah. Berapa MTS Darul Hikmah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta para santriwan dan santriwati yang kami sayangi, demikianlah sekelumit pemaparan tentang MTS Darul Hikmah Pekanbaru, baik di bidang kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, serta humas. Semoga apa yang kami paparkan pada kesempatan khutbatul arsy pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu wali santri, santriwan, santriwati beserta seluruh majelis guru yang ada di Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan mengikuti acara live streaming pada hari ini, yaitu Rabu 15 Juli 2020. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.